Nah, rekan-rekan yang hadir semua di sini, kita akan punya rangkaian ya, asas dan dasar, eksamen, doa Ignatian, perbedaan roh, dan kontemplasi untuk sampai kepada cinta. Ini adalah 5 tema dari banyak tema yang ada dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Kami berpikir bahwa 5 ini nanti sudah akan menjadi sarana bagi kita semua untuk menjalani hidup sehari-hari. Kalau 5 ini dikerjakan, wah kita itu sudah akan luar biasa. Dinamika kita pada hari ini selain input, nanti ada diskusi ya, tanya jawab, pendalaman, bisa juga sharing pengalaman. Siapa tahu ada di antara Anda semua yang sudah pernah ikut webinar Ignatian dan sudah punya pengalaman tentang ini lalu bisa menambahkan. Karena setiap webinar, setiap pembicara itu biasanya punya sudut pandang tertentu. Nah, setiap kali saya mengikuti webinar Ignatian, selalu saja ada yang baru yang ditambahkan oleh pembicara. Maka meskipun saya sendiri sudah membaca buku-buku tentang spiritual Ignatian, senang juga mendengar webinar dari tokoh-tokoh lain untuk mendapatkan cara memandang, untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Maka kalau ada yang baru yang dapat Anda sumbangkan pada webinar ini, it will be great. Lalu saya akan memberikan nanti bahan untuk latihan selama 2 minggu ke depan sebelum ketemu untuk agenda berikutnya yaitu Examen of Consciousness. Agenda-agenda berikutnya kita akan mulai dengan sharing buah latihan. Sebentar lah nanti dalam grup besar gitu kalau ada yang tergerak untuk berbagi pengalaman. Kemudian juga ada input atau biasa juga disebut pungta, kemudian bahan untuk latihan lagi. Jadi setiap akhir sesi akan ada latihan untuk dikerjakan. Termasuk latihan tidak latihan, itu juga bisa dibagikan. Jadi dinamika latihan rohani itu tidak semata-mata naik, tetapi juga naik dan turun. Nah, pengalaman turun ke lembah, itu pun layak dan pantas sekali untuk diseringkan. Bahan hari ini diambil dari latihan rohani Santo Ignatius nomor 23, asas dan dasar. Pada hari ini, saya akan menjelaskan singkat apa itu spiritualitas, lalu juga pengandaian disposisi peserta, pengandaian dari batin Anda semua yang ikut webinar ini. Ikut webinar ini saya punya pengandaian bahwa Anda tergerak untuk tumbuh dalam iman, harapan, dan kasih seturut spiritualitas ini. Kemudian masuk ke materi latihan rohani 23, tanya jawab, kemudian bahan latihan. Tadi Suster Irene sudah menjelaskan bahwa spiritualitas adalah cara hidup. Ya, detailnya adalah cara manusia dan Tuhan berelasi. Inisiatif datang dari Allah dulu. Allah memberikan dirinya, membuka dirinya kepada manusia, dan manusia menyambutnya, menerimanya. Jadi ada interaksi antara Tuhan dan manusia. Spiritualitas Ignatian adalah cara Tuhan berelasi dengan Ignatius dan bagaimana Ignatius menjawab tawaran Tuhan itu. Di dalam gereja kita ada berbagai-bagai spiritualitas. Ada Fransiskan, itu adalah cara berelasi ala Fransiskus Assisi, atau Dominikan, atau Karmel. Nah, Tuhan menganugerahkan kepada orang-orang tertentu ini, Ignatius Loyola, Fransiskus Assisi, Dominikus, kemudian juga Teresa Avila, John of the Cross, dan sebagainya itu, dan bagaimana orang-orang khusus ini merespons, menanggapi sapaan Tuhan itu. Nah, cara menanggapi, cara berelasi itulah kita sebut
spiritualitas. Dan itu mempengaruhi cara hidup orang yang menghayati itu. Maka jangan kaget, misalnya nanti kalau kalian menghidupi spiritualitas ini ketemu dengan Fransiskan, awam-awam yang menghayati Fransiskan, ada nuansa yang berbeda. Itu karena spiritualitas yang dihayatinya berbeda. Ada nuansa. Kita tidak bisa membandingkan mana yang baik dan buruk karena adalah cocok-cocokan. Mana yang cocok untukku belum tentu cocok untuk orang lain. Gitu ya. Jadi ini sedikit penjelasan mengenai spiritualitas. Dan ini memberi kita cara memandang dunia, cara memandang hidup. Ini ada binokular nih, ada teropong, apa ya? Teropong nih bisa melihat dunia dengan cara seperti itu. Kita bisa melihat dengan lebih jelas dan setelah itu bisa menghayatinya dengan lebih jelas pula sesuai dengan apa yang kita lihat. Ini hanya mengulang saja cara manusia berrelasi dengan Tuhan seturut teladan atau ajaran Santo Ignatius Loyola. Sumber ajarannya adalah pengalaman Ignatius sendiri yang direfleksikannya, yang dihayatinya, dan yang dituliskannya, dan kemudian dia bagikan kepada orang lain. Nah, kita adalah orang-orang yang menerima warisan dari Ignatius itu. Pengandaian dari para peserta atau pengandaian orang-orang yang ingin hidup secara Ignatian. Yang pertama adalah rindu hidup reflektif. Seorang tokoh filsafat Socrates mengatakan bahwa hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Maka keluar dari webinar ini, saya berharap bahwa rekan-rekan semua makin tekun. Saya punya pengandaian bahwa Anda sudah melakukan itu, kemudian juga semakin tekun melakukan itu. Jika nanti belum punya tools atau alat yang bernama Spiritus Ignatian ini, kemudian nanti bisa menggunakan itu. Jadi penting untuk punya kerinduan hidup yang reflektif. Pengalaman-pengalaman hanya menjadi pengalaman yang berharga ketika itu direfleksikan. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita katakan, apa yang kita renungkan, itu adalah pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah yang pantas untuk direfleksikan. Yang kedua, saya berharap bahwa Anda semua punya kerinduan untuk mengarahkan hidup pada pengabdian kepada Allah. Yang terketuk hatinya untuk ikut acara ini, tentu saja sudah punya kerinduan itu. Ingin hidup, ingin mengarahkan hidup kepada Tuhan, dan bersedia berlatih. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang punya niat baik, punya niat luhur mulia untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Kemudian juga bersedia berlatih. Latihan rohani itu ibarat buku manual, buku petunjuk. Seseorang hanya akan menjadi terampil jika berlatih. Seperti buku resep masakan. Kita bisa membaca dan hafal betul cara memasak ini atau itu, tetapi tanpa ia berlatih memasak, ia tidak akan pernah bisa memasak sebenarnya. Tahu teorinya, itu beda sekali dengan tahu melaksanakannya. Lalu harapan saya adalah semoga Anda semua nanti menghayati hidup dengan perjuangannya yang naik turun, sedih dan gembira, terang dan gelap, itu masuk akal. Mengapa harus begini dan mengapa tidak begitu. Semuanya menjadi masuk akal ketika kita membacanya dengan spiritualitas. Asas dan dasar pada dasarnya bicara mengenai 3 hal saja. Tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan saya dan Anda. Sarana untuk mencapai tujuan,
kemudian sikap yang mendukung untuk mencapai tujuan itu. Kita klaim dulu bahwa keberadaan saya di dunia ini dikehendaki. Apapun sarananya, bagaimana caranya kita hadir di dunia, kehadiran kita dikehendaki oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Ini mesti kita pegang dulu. Meskipun barangkali ada yang belum percaya dengan itu, yang penting pegang dulu saja. Klaim saja dulu bahwa keberadaanku di dunia karena dikehendaki. Materi ini saya kembangkan, atau bukan saya kembangkan, materi dari asas dasar ini saya ambil dari buku The New Spiritual Exercises, karangan Louis Severy. Ia memparafrasekan, ia mengembangkan latihan rohani dengan dicerahkan, dengan mendapatkan inspirasi dari Teilhard de Chardin, ya seorang Yesuit ahli geologi yang mengembangkan asas dan dasar dengan cara yang sangat unik. Ini nanti sangat cocok dengan dua dokumen gereja, yaitu Laudato Si dan Fratelli Tutti. Maka saya tertarik untuk menggunakan bahan ini. Teman-teman, ini adalah burung starling. Saya cari di Google itu seperti katanya burung jalak. Nah, burung starling ini pada waktu-waktu tertentu bisa ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, ada yang bilang jutaan, bisa bersama-sama untuk terbang dan membangun formasi. Dia cerewet sekali, rajin berkicau. Saya akan menayangkan video 4 menit mengenai burung starling ini. Lalu saya ingin Anda mendengarkan musiknya, melihat formasinya, kemudian menemukan satu kata atau satu frasa yang mewakili insight, jadi yang masuk ke pikiran, atau mungkin perasaan-perasaan, atau Anda mungkin punya pendapat tentang video tersebut. Jadi tugasnya hanya satu, menemukan satu kata atau satu frasa yang mewakili pengalaman atau perasaan setelah melihat video ini. Oke ya, ini burung starling. Video ini suaranya lumayan besar, jadi tolong volume Anda dikecilkan sedikit supaya tidak terlalu keras.
Oke, kita jeda sejenak. Saya ingin Anda menuliskan di chat satu kata atau satu frasa tersebut. Saya bayangkan Anda sudah menemukan kata itu. Kalau sudah menemukan atau satu frasa boleh, satu kalimat juga boleh. Lalu silakan mengetik di chat. Nanti kita saling melihat. Amazing, kagum, wondering, indah, indah sekali, dinamis, wonderful, harmoni, kebersamaan, unity, jadi beauty, epiphany, Tuhan yang hadir di situ, Tuhan yang menampakkan dirinya, lepas bebas dalam harmoni, pujian bagi Tuhan. Oke, apakah masih ada lagi? Satu atau dua? Oke, teman-teman, kata-kata kunci tadi adalah apa yang terjadi kalau setiap orang nanti menghayati untuk apa ia ada di bumi ini. Jadi begitu indahnya. Oke, sorry, ini saya kecilkan suara saya, volumenya. Oke ya, sekarang sudah kembali ya. Baiklah, gitu. Ya, cukup Oke, bagus. great. Thank you. Jadi kata-kata kunci tadi akan terjadi, akan terwujud kalau setiap orang di dunia ini menghayati panggilan hidupnya, memahami untuk apa dia di dunia, dan menghayati panggilan hidupnya itu sesuai dengan apa yang dipahaminya itu. Kekompakan dalam menjalani kehidupan. Ada harmoni, ada unity, ada kebersamaan. Kadang-kadang terpecah, tapi kadang nyatu juga. Lalu seperti ada satu spirit yang menggerakkan mereka untuk ke sana kemari. Di Google dikatakan bahwa satu burung jalak, satu burung starling, dia akan berkomunikasi dengan 7 starling di sekitarnya. Bagaimana mereka berkomunikasi, tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi sepertinya ada satu interaksi antara dia dengan sekelilingnya, dan sekelilingnya dan sekelilingnya lagi. Jadi satu unit kecil, lalu itu digabungkan menjadi unit yang besar, sehingga muncullah gerakan-gerakan yang indah seperti itu. Saya akan kembali meneruskan bahan saya dengan share screen. Oke. Teman-teman, mari kita mulai dengan bincang-bincang mengenai ciptaan. Charles Darwin, kemudian tokoh-tokoh yang lain termasuk Teilhard de Chardin. Paling tidak ilmu pengetahuan, para saintis sampai saat ini mengatakan bahwa ciptaan dunia ini, alam semesta ini berlangsung secara evolutif. Big Bang, ledakan besar 14 miliar tahun yang lalu. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai kepada yang sekarang kita diami ini. Dan Teilhard de Chardin mengatakan bahwa ada hukum yang memungkinkan kita sampai pada situasi seperti ini, yaitu the law of attraction, connection, complexity, dan consciousness. Ada suatu hukum yang membuat kita saling tertarik, lalu saling terhubung, dan itu menjadikan alam semesta semakin kompleks. Dan pusat puncaknya adalah adanya consciousness pada manusia. Kemampuan untuk sadar, kemampuan untuk mampu merefleksikan, mempertanyakan kehidupan kita.
Makhluk-makhluk yang lain tidak. Makhluk yang berjalan dengan dua kaki muncul sekitar 4 juta tahun yang lalu. Lalu kemampuan menggunakan alat dan bahasa, menciptakan seni, muncul kurang lebih 100.000 tahun yang lalu. Ada yang mengatakan begini, jika umur alam semesta itu 24 jam, maka manusia dengan kesadaran yang seperti ini baru muncul pada 2 menit terakhir. Dan kitab suci menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan manusia secitra dengan Dia, serupa dengan Dia. Kita mendapatkan anugerah untuk mencicipi sebagian keilahian Tuhan, antara lain dalam hal berkesadaran. Ciptaan yang lain, pohon, binatang, batu, air, dan sebagainya, tidak sampai kepada consciousness itu. Saya ingat seorang suster kami pernah mengatakan bahwa yang lain-lain itu menyandarkan kesadarannya pada kesadaran manusia. Karena mereka belum sampai pada berkesadaran secara penuh. Yang mau dikatakan oleh Thea de Chardin dengan ini adalah, bahwa manusia ada di puncak kesadaran, ia tidak terpisah dengan ciptaan yang lain. Laudato Si mengatakan bahwa ini bumi kita bersama, dan semua yang lain adalah saudara dan saudari kita. Karena kita berasal dari ledakan yang sama, kita berasal dari ciptaan yang sama. Teorinya kita tahu, tetapi semoga kita bisa memasukkan ke dalam hati kita perasaan terhubung, perasaan terkoneksi dengan ciptaan yang lain. Kalau kita bicara mengenai sesama kita luaskan tidak hanya manusia, tetapi juga binatang, tanaman, air, sungai, lautan, dan sebagainya itu. Mereka adalah saudara-saudari kita. Kita tidak terpisah dari mereka itu semua. Kita adalah, ya kita satu family. Arah evolusi ke depan dan ke atas. Maju dan ke atas. Sebagai manusia, individual dan kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, sebagai bangsa, baik bangsa Indonesia maupun Asia Tenggara dan sebagainya, intinya adalah pertumbuhan itu naik dan turun. Kalau kita melihat kehidupan kita sendiri, hidup kita naik dan turun. Tetapi kalau kita tarik garisnya, itu perjalanan yang ke depan dan ke atas. Kita tumbuh dalam kompleksitas, kita tumbuh dalam kesadaran, meskipun melalui naik dan turun. Adalah tidak realistis untuk mengharapkan hidup kita naik terus. Itu bukan manusia nanti jadinya. Manusia yang sejati, yang genuine adalah yang hidupnya naik turun. Membuat kesalahan, membuat pertobatan, berbuat kebaikan, berbuat kesalahan lagi. Nanti ketika kita bicara mengenai examen of consciousness, atau biasa disebut examen saja, kita akan belajar untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai kita dalam perjalanan puncak dan lembah. Puncak adalah pengalaman di atas, lembah adalah pengalaman di bawah. Sebagian besar kita menolak pengalaman lembah karena menyakitkan, nggak enak dan sebagainya. Tetapi kalau itu tidak kita rangkul, kita tidak merangkul kehidupan kita secara lengkap. Dan kita juga menolak kehadiran Tuhan dalam titik-titik itu. Perjalanan hidup kita semakin kompleks, semakin sadar, dan kesadaran memuncak pada manusia untuk ciptaan. Kalau Anda melihat hidup Anda 5 tahun yang lalu dibandingkan yang sekarang, pasti banyak sekali perubahan. Perubahan yang positif. Apalagi kalau dilihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan sebagainya. Jadi kehidupan kita ke depan dan ke atas. Namun tidak senantiasa begitu, karena kenyataannya dunia kita sekarang itu rasa-rasanya pada beberapa lini menurun, jadi diminishment atau degrowth.
Pertumbuhannya tidak ke atas, tidak ke depan, tapi turun. Makin menyesakkan, makin membuat kita berduka, bersedih. Kalau kita lihat sampah plastik, kalau kita lihat perang, kalau kita lihat keputusan-keputusan politik, baik negeri kita maupun dunia, kita merasa bisa putus asa karena itu. Nah, keputusan-keputusan manusia juga bisa mengarahkan kita kepada diminishment, kepada penurunan itu. Dunia mengalami kemunduran. Seharusnya naik, tetapi kenapa kalau kita melihat dunia kita, kok sepertinya trennya itu makin turun. Tidak makin sejahtera, orang miskin makin banyak, orang lapar makin banyak, bumi makin rusak, suhu makin panas, binatang-binatang makin sedikit jumlahnya karena habitatnya hilang. Nah, itu diminishment. Bukannya makin sejahtera, makin gembira, makin sehat, udara makin bersih, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita sedang berada pada tren dunia yang seperti ini. Kita bisa melihat ada kenaikan, tetapi juga di mana-mana ada penurunan. Ini memberi kita konteks untuk apa Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Lalu di mana posisi manusia pada proses evolusi semesta? How do I wish to place myself? Ini saya buat gambar web, dan manusia adalah bagian dari web itu. Di mana kita mau menempatkan diri kita. Mari kita menengok ke Mazmur dan surat Santo Yakobus. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Kemudian Santo Yakobus mempertanyakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah, yang sebentar saja ini bisa 70 tahun, bisa 80, bisa 90, bisa 60, bisa 40, dan sebagainya. Usia kita tidak ada yang tahu. Namun dalam waktu yang singkat itu, orang Jawa bahkan bilang, urip mau mampir ngombe, hanya mampir minum. Kita mau buat apa? Kita mau berkontribusi secara bagaimana? Ada rangkaian generasi. Setiap generasi punya tanggung jawabnya. Nah, sekarang ini adalah generasi kita yang hadir di sini. Dalam rentang waktu ini, apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Harapannya adalah kita membantu dia, kita menjadi co-partnernya, co-creatornya, dalam menjadikan bumi ini, alam semesta ini, makin berkesadaran, makin baik, makin layak untuk dihuni bagi setiap warganya. Suster Inet, mohon mic-nya didekatkan karena suaranya mengecil. Oke, Terima menghilang kasih. ya? Iya, Oke, terima terima kasih. kasih. Oke, jadi tadi ya, waktu kita di sini, kita generasi orang tua kita udah lewat, sekarang ganti kita. Yang ke depan juga punya tanggung jawabnya sendiri. Sekarang kita pikirkan tanggung jawab kita ini, kontribusi kita macam apa. Pengkhotbah ini agak pesimis ini. Dia bilang gini, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Ini agak pesimis dengan jerih payah dan situasi dunia. Tetapi Yohanes 5 sama ayat 17 ini lebih berpengharapan ini. Bapakku bekerja hingga sekarang, maka aku pun bekerja. Tuhan bekerja sampai sekarang, maka saya pun akan melibatkan diriku dengan bekerja pula bersamanya. Bagaimana aku akan memandang hidupku? Akan kupandang sebagai kesia-siaan atau sebagai perutusan? Atau hidup itu ya sehari-hari gitu aja, bangun tidur,
lalu beraktivitas, mandi, makan, dan sebagainya, dolan, kalau sore mungkin ngopi, nongkrong dengan teman-teman, tidur, pagi bangun lagi, begitu rutin. Lalu menggelinding saja seperti bola yang ke sana kemari, atau saya akan mengarahkan hidupku menuju sesuatu, ke depan dan ke atas. Teman-teman, tidak ada yang lebih melelahkan selain hidup tanpa tujuan. Karena tujuan akan memberi bingkai kepada kita, memberi frame kepada kita untuk menentukan ini itu atau membuat putusan ini itu. Bahkan buku apa yang Anda baca, kalau Anda punya tujuan hidup, itu akan terarah. Bagaimana menggunakan waktu, itu akan terarah. Tetapi jika tujuannya tidak jelas, mungkin punya tujuan juga, tapi tidak dapat terformulasikan dengan baik, bisa jadi seperti berjalan cepat, tapi di tempat, lelah, tapi tak bergerak, tak beranjak maksudnya. Teman-teman, ini teks asli yang saya singkat dari buku Latihan Rohani Santo Ignatius Loyola. Manusia dicipta untuk memuji, mengabdi, dan memuliakan Allah Sang Pencipta. Ciptaan lain dicipta untuk menolong dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Lalu sarana digunakan sejauh menolong, dilepas sejauh merintangi. Maka itu undangan untuk lepas bebas. Tidak lebih memilih kaya dari miskin, sehat dari sakit, kehormatan dari penghinaan, umur panjang dari umur pendek, dan seterusnya apapun yang dapat Anda sebut. Dan dengan demikian ia menyelamatkan jiwanya. Oke, itu versi aslinya ya. Lalu sekarang saya tunjukkan versi parafrase dari Pak Safari ini. Manusia dicipta untuk berkontribusi secara unik pada proyek evolutif yang diprakarsai dan dikerjakan oleh Allah. Ongoing evolutionary process. Anda dan saya diciptakan untuk berkontribusi secara unik pada proyek evolusi. Tuhan bekerja, Tuhan senantiasa bekerja, dan ia memerlukan co-creator. Itu sebabnya ia menciptakan saya dan Anda. Manusia tidak terpisahkan dari ciptaan lain. Semua ciptaan, termasuk burung starling tadi, memiliki tujuan yang sama dengan manusia. Berkontribusi secara unik. Mangga, durian, kupu-kupu, ulat, mikroba. Semua mempunyai panggilan berkontribusi secara unik. Secara individu dan kolektif, manusia menggunakan sarana yang tersedia untuk mewujudkan tujuan bersama itu dengan segenap kreativitas, segenap kasih, kekuatan, dan selalu memilih yang selaras dengan tujuan. Going up and forward. Jadi maju ke depan dan ke atas. Menjadikan bumi semakin baik hari demi hari melalui pilihan-pilihan kita. Mari kita ingat the golden rules, the perintah yang utama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap perasaan. Mengasihi Tuhan dengan seperti itu. Dan agar mampu mencapai itu, Tuhan memberi kita rahmat untuk tumbuh dalam kasih kepada setiap elemen dalam kosmos. Kasihnya ada. Bacaan untuk besok itu indah sekali. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal dalam dirimu. Kalau kita mengizinkan Tuhan dan tinggal dalam diri kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi. Sebab Tuhan adalah kasih itu. Apa yang disebut dengan sarana sekarang? Maka sarana bisa berupa
talenta-talenta, unik-unik sekali. Ini ada beberapa orang yang saya kenal di sini punya talenta-talenta yang unik, spesifik. Dan kalau kita kumpulkan, ini akan menjadi kumpulan talenta yang luar biasa variatif. Talenta, kekayaan, kekayaan uang, kekayaan apa ya, macam-macam lah, kekayaan talenta juga termasuk kekayaan. Lalu ada kecerdasan, kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Kondisi kita baik sehat maupun sakit. Lalu waktu, relasi, kepribadian kita, ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang pandai mengorganisasi, ada yang waktu itu seperti plastis, itu adalah semuanya sarana. Yang unik, setiap kepribadian mempunyai keunikannya, bisa menyumbang secara luar biasa, meskipun juga ada kekurangan di sana-sini. Tapi kita akan fokus pada hal-hal yang positif. Tuhan menganugerahkan berbagai sarana kepada setiap orang untuk mendukung growth evolution. Bukan untuk membuatnya makin buruk, bukan untuk diminishment, tetapi untuk growth, untuk tumbuh. Tuhan memberikan kepada Anda dan saya talenta-talenta itu untuk itu. Dan kemajuan di segala bidang diperlukan. Latihan rohani ini berlaku untuk tidak hanya sebagai orang Kristen, tetapi untuk semua ciptaan, untuk semua manusia, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kelompok yang diikutinya. Kemajuan perlu terjadi di semua level, di tingkat global, nasional, regional, komunitas, keluarga, dan personal. Bahkan sel-sel di setiap tubuh kita pun perlu untuk tumbuh. Itu sebabnya nanti, bahkan makanan yang kita pilih, itu berkontribusi untuk sel-sel yang dalam tubuh kita. Kita mau makan junk food atau makanan yang sehat, itu adalah penentu dari kesehatan sel-sel dalam tubuh kita. Teman-teman, Gaya Decadan mengatakan bahwa growth evolution hanya mungkin jika ada awareness plus action, yaitu consciousness. Sadar saja tidak cukup. Tadi Suster Irin mengatakan, sadar itu beda dengan menghayati. Kesadaran ditambah aksi menjadi consciousness. Dan itulah nanti yang membuat perubahan. Kalau hanya disimpan dalam pikiran dan dalam hati kita, tak pernah terungkapkan, maka tidak pernah terjadi perubahan. Karena salah satu dari kriteria mencintai, kriteria mengabdi Tuhan adalah mewujudkan dalam tindakan. Cinta harus lebih diwujudkan dalam tindakan daripada kata-kata. Kalau kita kembali ke kitab suci, Lukas 7:32, Yesus pernah mengatakan antara lain begini. Mereka itu ya, seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Artinya apa? Apatis. Kalau orang Jawa bilang amem, sudah melempem, sudah nggak punya reaksi apapun. Kita melihat apapun di dunia ini, tidak ada yang dapat menggerakkanku untuk merespon itu. Atau di kesempatan lain mengatakan bahwa kamu punya telinga, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu punya mata, tetapi kamu tidak melihat. Kamu punya mulut, tetapi kamu tidak bicara. Maka manusia yang seperti itu dianggapnya seperti patung. Ia tidak lagi tergerak untuk melakukan sesuatu, tanggapan atas apa yang oleh panca inderanya itu ditunjukkan kepadanya. Ini saya mengumpulkan beberapa contoh orang-orang yang menggunakan talentanya untuk menciptakan pertumbuhan, menyelamatkan sumber air. Claire Denis ini gugah kemanusiaan dari film. Ia punya talenta di bidang film dan ia menggunakan itu.
Ada ibu sederhana sekali mengayomi orang-orang terbuang, yang di jalanan, yang dibuang oleh keluarganya dia ambili dan sebagainya. Mbak Lydia menciptakan alat bantu untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga ada berbagai-bagai macam. Mama Aleta ini gigih untuk bisa sampai ke DPR, menjadi anggota DPR, agar bisa menyuarakan hak-hak masyarakat adat. Teman-teman, kita melihat di sekitar kita ada begitu banyak melalui tindakan-tindakan kecil itu melakukan kebaikan, dan dengan itu ia membantu untuk menjadikan bumi ini makin layak ditinggali. Sedikit saja persentase orang di dunia ini yang mendapatkan anugerah untuk melakukan hal-hal yang besar. Santo Ignatius, Santo Dominikus, Fransiskus, Bung Hatta, Bung Karno, orang-orang besar yang mendapatkan karunia anugerah untuk menciptakan atau berkontribusi hal-hal yang besar. Mayoritas biasa-biasa saja. Saya termasuk yang biasa-biasa saja. Tetapi kehidupan di bumi ini, kebaikan di bumi ini, ditopang oleh hal-hal kecil-kecil, biasa-biasa yang dikerjakan oleh semua orang, yang setiap orang yang menyadari untuk apa ia ada di bumi ini. Sebagai guru, sebagai arsitek, sebagai penyanyi, sebagai pelukis. Ada begitu banyak hal yang membuat kita gembira, bahagia, lagu-lagu yang menaikkan semangat, film-film yang memberi inspirasi, tarian-tarian yang menjadikan kita, wah, aku bisa menjalani hidup setelah melihat tarian yang begitu indah itu. Nah, itu adalah kontribusi orang-orang yang menggunakan talentanya secara optimal untuk memberikan hal yang baik di dunia ini. Sebaliknya, contoh kemunduran kita lihat makin banyak juga di sekitar kita ini. Perang di sana-sini. Kalau kita melihat atau membaca bagaimana Bangka Belitung, hati kita miris. Lihat lingkungan yang rusak karena tambang timah. Kesaksian calon dokter spesialis yang sempat berusaha bunuh diri. Ada perundungan dalam sistem studi dokter spesialis. Perguruan tinggi yang kita hormati lakukan hal yang seperti ini dan sudah lama terjadi. Lalu ada judi daring, ada mutilasi, pengungsi Rohingya. Alam semesta ini begitu luas, tapi ada orang yang tak punya tanah untuk tinggal. Komunitas Rohingya. Atau ini orang-orang lokal di Kalimantan yang merasa terusir dari tanah mereka saat IKN digadang jadi magnet ekonomi baru. IKN didirikan dan ada begitu banyak yang harus tersingkir dari situ. Teman-teman, setiap keputusan itu punya efek. Nah, efek inilah yang kadang-kadang bisa membuat bumi kita mundur, tetapi juga sebenarnya bisa juga menjadikan evolusi kita maju dan naik. Ukuran kemajuan adalah bertumbuhnya iman, harapan, kasih bagi si pelaku, bagi kita, tapi juga bagi lingkungan di sekitar kita. Sekali lagi, lingkungan kita luaskan ya, tidak hanya manusia, tetapi ciptaan-ciptaan lain juga mengalami kemajuan itu. Makin beriman, makin berharap, makin besar kasih, dan dari tiga ini yang paling dahsyat adalah kasih. Kita rujuk sebentar ke Galatia 5:22, nanti kita akan kembali ke ini ketika bicara mengenai pembedaan roh. Kan buah-buah roh. Ukuran kemajuan, kalau ada kasih, ada sukacita, ada damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keadilan bagi setiap ciptaan, tidak cukup hanya manusia, tetapi rotan dan orang hutan juga tetap perlu untuk mendapatkan keadilan, kemudian juga pengampunan, kreativitas, kebaikan bersama, ketulusan,
apapun hal yang mulia dan ilahi. Ukuran kemajuan adalah ketika hal seperti itu hadir. Louis Safari merujuk kembali kepada Daya Deca dan mengatakan bahwa dosa itu bukan terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Dia menerjemahkan dosa dengan cara yang berbeda. Dosa adalah ketika manusia menghentikan atau menghalangi terjadinya pertumbuhan, yaitu perubahan menuju ke kondisi yang lebih baik. Mengapa berhenti? Mengapa kita menghalangi? Kadang-kadang alasannya adalah takut, malu, malas, mager, malas gerak, rendah diri, merasa tidak pantas atau tidak mampu, masa bodoh. Apa nanti kata orang kalau aku melakukan itu? Yang penting adalah apapun yang menghalangi terjadinya kemajuan. Tuhan memberi insight kepada saya dan Anda untuk merespon sesuatu. Nah, ketika kita menghentikan itu, maka kita menghentikan Tuhan yang sedang ingin memperbaharui dunia. Dan itulah dosa. Satu contoh kecil dari pengalaman saya minggu lalu ketika saya pergi ke Solo, kemudian di stasiun kereta api pergi ke toilet. Toilet kita itu bersih. Sekarang pokoknya metamorfosa dah dibanding dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Air ada, tisu ada pekerja yang membersihkan itu. Tetapi hari itu, saya melihat beberapa perempuan-perempuan ini menggunakan tisu dan meletakkan di wastafel. Jadi di wastafel itu banyak sekali tisu-tisu bekas itu. Padahal di situ ada tong sampah. Ada yang sedang bersolek di situ dan sebagainya, mengambil tisu banyak, ngelap ini, ngelap itu, dan diletakkan di situ, ditinggal pergi. Saya berhenti dan berpikir, what should I do? Maka ingat bahwa Tuhan memberi insight kepada saya, pikiran saya, hal-hal seperti itu. Tentang kebersihan, tentang penghargaan kepada mbak yang membersihkan itu. Maka saya mengambil tisu-tisu itu dan meletakkannya ke tempat sampah yang tersedia. Itu menjadi bahan refleksi saya naik kereta api. Rasanya begitulah Tuhan menggerakkan hati saya, mengganggu pikiran saya, menggelisahkan saya. Tetapi respon saya apa? Ya, ambil saja tisu. Tidak berat kok. Tidak, ya, saya sangat sederhana. Tetapi berapa orang yang bersedia untuk melakukan itu? Nah, teman-teman di sekitar kita itu ada banyak hal kecil-kecil seperti itu yang sebenarnya mengundang kita untuk merespons agar dunia ini menjadi makin baik, menjadi makin berkesadaran. Ketika saya mengambil tisu-tisu itu yang jumlahnya cukup banyak karena wastafelnya itu kan berderet, itu ada 4 atau 5 itu. Orang-orang melihat saya dan saya membiarkan diri saya dilihat. Hal yang benar adalah meletakkan sampah kita pada tempat yang selayaknya. We clear up our own mess. Oke, ini begitu. Kemudian sikap terhadap sarana, mengoptimalkan sarana yang ada dan tidak menyesali yang tidak ada atau tidak ada lagi. Orang yang masih berpegang pada yang tidak ada lagi itu hidup pada masa lampau. Hidupnya jalan terus, tetapi sebenarnya ia hidup di masa lampau. Ada juga jokes yang mengatakan begini, ada orang yang berumur 70 tahun, tapi sebenarnya ia sudah mati ketika ia umur 25 tahun. Artinya kemandek, hidupnya berhenti ketika ia umur 25 tahun. Lalu sisanya adalah ia zombie. Kemudian lepas bebas, menggunakan yang mendukung terjadinya pertumbuhan dan melepaskan jika menghalangi. Ada sarana-sarana baik yang nanti bisa menghalangi kita. Lalu hidup dihayati sebagai perutusan. Dan sikap terhadap perutusan adalah
demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Et maiorem Dei gloriam. Semoga Allah dimuliakan dengan tindakanku itu, dengan pilihanku itu. Bahwa ada saat-saat ketika kita tidak melakukan itu, ya tidak apa-apa, relax. Bagian dari turun, tidak apa-apa. Kita bangun lagi besok. Dan maka itu sebabnya refleksi penting agar hidup kita kalau turun, tidak semakin turun, tetapi kita berdinamika turun dan naik. Kalau kita sebagai utusan, menghayati perutusan kita, maka kita punya semangat yang namanya magis, semangat unggul, semangat lebih baik. Bukan sempurna karena kita mau magis saja. To be more, to be better, menjadi unggul. Meskipun kita tidak takut dengan sempurna, enggak perlu takut dengan kesempurnaan. Karena kita tidak akan pernah mencapainya. Jadi unggul saja. Oke teman-teman, ini selesai di sini. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih untuk kesetiaan mendengarkan. Oke, saya turun dulu. Ya, terima kasih, Suster Ines. Saya mengundang semua untuk apabila ada pertanyaan-pertanyaan, atau kalau tidak mau langsung bertanya, juga bisa menuliskan pertanyaan atau komen atau sharing pada chat. Silahkan. Ayo, kalau ada yang tidak jelas atau mungkin semua Ada tidak yang jelas. ya, apabila ada yang tidak jelas, mungkin Suster Ines bisa memberi contoh sikap lepas bebas, karena banyak sekali sarana dan baik-baik mungkin kadang-kadang, tetapi dari semua yang baik-baik itu bagaimana kita bisa lepas bebas sesuai dengan sikap yang utama, yaitu demi kemuliaan Tuhan. Mungkin dari pengalaman Suster sendiri berkecimpung di bidang pemerhati lingkungan seperti itu. Teman-teman, kalau kita ke mall, itu ada ribuan item di sana. Sebenarnya kita tidak memerlukan begitu banyak barang ya. Kita hanya perlu sedikit saja. Kalau kita ke mall, kemudian coba kita bayangkan, kita punya semua barang yang ada di mall. Mungkin kita akan merasa tenggelam di situ. Dan merasa berat sekali, nggak bisa bernafas. Kalau kita pergi ke mall, kita bisa melihat sebenarnya hanya sedikit yang saya perlukan. Ada macam-macam sepatu, tetapi meskipun sepatu yang itu sedang trendy, tapi saya tidak memerlukan itu, karena saya hanya memerlukan satu sepatu atau dua sepatu dan saya sudah punya. Maka kehati-hatian dalam memilih itu menjadi salah satu wujud dari lepas bebas. Kalau saya pergi ke Gramedia, ada begitu banyak buku di sana. Dan itu sarana yang luar biasa. Harus memilih apa yang sungguh-sungguh saya perlukan. Karena makin banyak sarana di kamar atau di rumah, makin bentoyong rasanya. Makin banyak yang harus kita pikul ke sana kemari. Itu hanya hal-hal yang fisik. Nanti belum kenangan, belum relasi. Relasi ada juga yang tidak membantu. Relasi yang terlalu posesif misalnya, kalau kita punya rekan yang posesif sekali, yang tidak membuat kita merdeka, bebas, pergi kemana, berteman dengan siapapun, itu perlu diwaspadai. Dibina dulu. Saya biasanya teman-teman muda itu, kalau punya pacar yang begitu, atau relasi kawan yang begitu, dibina dululah. Dibicarakan, dinegosiasikan, tumbuh bersama, direfleksikan bersama. Kalau tidak bisa ya dibinasakan saja, dilepaskan maksudnya.
Dilepaskan meskipun ada hal-hal yang kubutuhkan dari orang itu. Tetapi kalau karena relasi itu hidupku makin sempit, maka saya lepaskan. Lepas bebas detachment. Suster Iren bisa menambahkan ya, tentang detachment, lepas bebas ini. Ya, contoh untuk saya sangat sederhana, misalnya saya hobi makan, jadi saya suka makan macam-macam makanan. Tentu saja, lalu saya perlu belajar untuk memilah dari semua makanan yang saya suka, mana yang sehat, mana yang tidak, dan sebagainya. Tapi salah satu contoh yang sederhana dari semua makanan yang tentu saja baik untuk kesehatan sehingga saya bisa makin sehat dan bisa beraktivitas, bisa melayani Tuhan dengan memilih buah-buahan yang lokal, ya. Itu salah satu cara yang saya pilih. Memang saya bisa makan buah-buahan impor dari macam-macam ada di toko buah itu. Tetapi saya sendiri memilih untuk makan buah-buahan lokal atau membeli buah-buahan lokal sehingga saya bisa mendukung para petani lokal, mendukung ekonomi mereka secara sangat sederhana dan tentu saja baik untuk kesehatan saya dengan menghindari buah-buah yang dari luar sehingga menghindari pengawet juga ya dan macam-macam hal itu. Itu salah satu contoh Suster Ines yang bisa secara sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sikap lepas bebas. Oke, terima kasih. Sekarang ini kita dibombardir oleh tawaran-tawaran, oleh iklan-iklan yang mengajak kita untuk hidup konsumtif. Dan seolah-olah tanpa itu semua, hidup terasa hampa, terasa hambar, out of date. Kita seperti alien. Nah, di antara banjirnya informasi itu, kita memilah dan kita memilih apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Yang basic. Dulu ketika saya masih mendampingi komunitas orang muda itu, latihannya sederhana sekali. Ini para mahasiswa ya. Maka pulang ke rumah, lihat di kamar, kamu punya barang apa saja yang melebihi yang kau butuhkan. Ambil yang perlu, lepaskan yang tidak perlu. Jadi kalau perlu pensil 1, mengapa kita punya 3? Kalau perlu pena 3, mengapa kita punya 7? Dan seterusnya dan sebagainya. Termasuk kaos kaki, peniti, jepit rambut, dan sebagainya. Nah, sebulan kemudian ketika mereka kumpul, ceritanya itu unik-unik. Ada yang mempunyai pensil dan pena itu ketika dikumpulkan itu ada 25. Karena ketika ke toko lihat yang lucu beli, ada yang bagus beli, dan sebagainya. Rupa-rupanya ia senang sekali koleksi warna-warna pensil, warna-warna pena. Ada yang cerita punya tas banyak sekali, jadi ia senang sekali dengan tas. Pokoknya kalau melihat tas, itu matanya berbinar-binar dan ingin beli. Maka ia punya banyak sekali tas. Masing-masing punya kisah. Juga kaos. Kaosnya ada banyak sekali. Saja yang jarang digunakan. Karena lihat kaos dengan motif yang lucu, dengan kata-kata yang menarik, dan sebagainya. Kecenderungannya tidak membeli. Nah, teman-teman, itu adalah sarana-sarana yang berlebihan. Saya minta mereka untuk melepaskan. Ya, ada yang mudah, ada yang tidak, karena ada yang barang-barang itu ada kenangannya di situ. Jadi bukan barangnya, tetapi kenangannya yang melekat di situ. Ya, nggak apa-apa juga simpan dulu, tetapi paling tidak menyadari bahwa aku melekat pada kenangan, bukan pada barangnya. Seolah-olah ketika barang tidak ada, kenangannya hilang.
Padahal kenangan itu adalah memori abadi yang ada dalam diri kita. Maka itu sarana-sarana yang berlebihan, dan itu tadi seperti melekat pada kenangan. Itu bisa membuat kita, ada yang mandek, ada yang tidak. Kenangan itu bisa menghidupkan kita ketika kita sudah menerima semua kenyataannya, memori indahnya itu, kalau kita ingat, kita bisa membuat hidup kita bersemangat. Tapi ada juga kenangan yang membuat kita terpuruk. Maka lepas bebas pada kenangan, melepaskan kenangan-kenangan yang tidak membantu kita untuk tumbuh, melepaskan bersama dengan air laut. Tentu ada prosesing. Teman-teman, kalau kita melihat kehidupan kita masing-masing, semoga bisa menemukan sarana-sarana apa saja yang selama ini tidak membantu saya. Suster Ines, mohon mendekatkan mic-nya, tadi suaranya kecil. Lalu di sini ada pertanyaan dari Silvi Nugroho dari Solo. Bagaimana mengetahui destiny kita, tujuan hidup kita? Apakah Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus ditempuh atau kita harus aktif mencari? Silakan, Suster. Iya. Kalau dari kita, dari pengalaman saja ya, Mas. Ini Mas Nugroho ya. Silvi, oh sorry. Silvi. Silvi, halo Silvi. Silvi Sorry, aku Nugroho. tadi dengarnya ya Nugrohonya. Silvi, halo. Destiny, jalan-jalan kita, jalan-jalan yang harus kita tempuh, itu komunikasi antara Tuhan dengan saya. Tidak ada nasib dalam manusia. Mayoritas enggak. Tapi kalau misalnya ada gempa bumi, ya itu nasib itu. Itu di luar kekuasaan manusia. Ketika kita sedang ke Merapi, kemudian Merapinya meletus, kemudian kita ketiban batu, nah itu nasib. Karena tidak terduga. Tetapi mayoritas dalam hidup kita adalah pilihan. Tuhan menunjukkan kehendaknya kepada Sylvie, kepada saya, besok orang, melalui insight, melalui perasaan, melalui pengetahuan kita, itu adalah informasi-informasi yang disampaikan Tuhan kepada kita, tetapi kita sendiri yang membuat keputusan itu. Aku mau mengarahkan hidupku secara begini atau begitu, itu adalah keputusanku. Maka mencari memang. Orang lain membantu untuk memberi informasi, tetapi kita sendiri yang menentukan. Kita mencari, kehendak Tuhan itu tidak tiba-tiba terjadi plok di hadapan kita. Maka itu sebabnya perlu pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, perasaan yang tajam tadi, karena rasa, gerak batin, akal budi, insight, dan sebagainya, itu adalah sarana untuk kita dapat mencari kehendak Tuhan. Dan juga belum pasti juga bahwa itu kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah dapat mengerti, memastikan bahwa itu kehendak Tuhan. Yang dapat kita lakukan adalah menggunakan kemampuan-kemampuan kita untuk membuat keputusan, dan ketika kita yakin betul dengan itu, kita sudah paling tidak mendekatkan diri kita sejauh mungkin dengan kehendak Tuhan. Tetapi siapa yang dapat menjamin? Enggak ada. Maka kalau kita masuk ke hati nurani, itu adalah suatu langkah, suatu sarana untuk mendekatkan diri pada hati Tuhan. Bagaimana kita mengetahui ya? Semoga itu menjawab ya. Kita harus mencari, aktif ya. Kita harus selalu aktif mencari. Jarang sekali orang yang punya pengalaman seperti Paulus, jatuh dari kuda ketika mau ke Damsyik. Nah, langsung tiba-tiba Tuhan menunjukkan dirinya. Jarang sekali yang seperti itu. Biasanya itu harus mencari. Oke, begitu. Terima kasih, Suster Ines. Saya sedikit menambahkan, memang benar kita mencari, lalu tentu saja untuk tujuan hidup, Anda perlu seorang pembimbing yang membantu Anda untuk bisa menemukan
bersama dalam proses discernment. Nanti mungkin kalau kita bicara tentang discernment, Suster Ines bisa menerangkan lebih jauh bagaimana berdiscernment bersama pembimbing untuk lalu menemukan tujuan hidup dari Tuhan berbicara kepada kita melalui pengalaman dan segala hal, seluruh ciptaan, kita mencari, dan dengan proses discernment kita bisa menemukan tujuan hidup itu. Nah, ini ada seorang penanya, Suster Ines Kalpika dari Jakarta. Silakan mute-nya, ya, silakan unmute dan bertanya langsung. Halo, cek. Ya, Hai. suaranya jelas, ya. Oke, baik. Selamat malam, Suster Ines, Selamat Suster malam. Iren. Ya, kurang lebih Malam. pertanyaan saya sebenarnya sederhana sih. Apa namanya? Tadi nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya, yaitu tentang sikap lepas bebas ya. Nah, ini pertanyaan saya mungkin judulnya sikap lepas bebas versus percaya terhadap penyelenggaraan ilahi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan saya mau cerita sedikit terkait dengan background kenapa pertanyaan ini saya lontarkan ya. Kebetulan saya juga mengenal dengan baik karena saya mahasiswanya Sister Dewi Galang FCY ya. Kemudian, saya juga mengenal baik Sister Wina ya, karena saya dari Sanata Dharma juga. Kemudian, rekan mantan Sister yang dari FCY juga, Sister Herlina, itu juga saya kenal dekat yang sekarang menjadi awam. Artinya, memang, Ya. saya cukup dekat ya dengan spiritualitas Ignatian. Di SMA juga saya di Hari De Brito ya, sudah pastilah. Apa namanya, Bagus. itu 3C itu benar-benar diimani. Bahkan sampai kuliah juga di Sanata Dharma juga 3C. Ya kalau, rekan-rekan De Brito emang, sering ini ya, ngawur ya Suster, ditambahin 1 itu tidak takut, tidak malu, tidak malas, tidak naik, tidak apa-apa ya, tapi itu cuma sekedar guyon ya itu dari rekan-rekan De Brito. Tapi, pertanyaan saya kembali ke yang tadi Suster. Nah, kebetulan saat ini saya sedang terlibat begitu, sebagai seorang HR profesional di salah satu sekolah Katolik, Suster. Nah, tentunya, dalam perjalanan saya sampai sekarang ini, ada banyak sekali hal ya yang pergulatan yang terkait dengan 2 hal itu ya, sikap lepas bebas versus, dengan, itu tadi ya, apa namanya, percaya terhadap penyelenggaraan ilahi. Dan, saya, puji Tuhan kemarin yang, waktu itu sebelum di sini saya menyelesaikan studi juga karena kongregasi Katolik, eee ini ya, SCY ya, di Palembang ya. Saya meneliti tentang, apa namanya, spiritual leadership is a pathway to find meaning in organization. Jadi, yang bikin saya magister juga, Katolik begitu, yang bikin saya S1 Katolik juga. Nah, tapi, di sini saya mulai bergulat Suster, khususnya terkait dengan sikap lepas bebas. Saya tentunya dituntun, Suster, oleh, apa namanya, Tuhan untuk, di karya-karya saya ya sampai sekarang ini. Tapi, di waktu demi waktu saya juga mendapati Suster, hal-hal yang terkait dengan, apa namanya, keterlibatan atau campur tangan yang ya memang nggak ke arah buah-buah roh yang tadi Suster mention gitu. Dan, sayangnya itu adalah timbul malah dari orang-orang Katolik sendiri. Nah, dalam hal ini tentunya saya bergulat ya, karena saya sudah membiarkan diri saya gitu bekerja, berkarya di, apa namanya, ya secara ikhlas lah di institusi yang, baik begitu, tapi ternyata racun-racun itu tadi ya, masih tetap ada gitu ya, Sister, ya. Sehingga ketika mau melakukan sebuah apa ya, apa namanya, tanggung jawab begitu, khususnya terkait dengan tanggung jawab sebagai manusia ya, begitu, rekan-rekan ini ya katakanlah yang, fokusnya ke hal-hal yang lain, misal uang dan kawan sebagainya itu selalu, menjadi penghambat. Sehingga, ketika mempercayai itu tadi, spiritualitas, yang tadi ya, sikap lepas bebas ya, ini, wah keterbatasan saya juga dibatasi begitu, pergerakannya dengan orang-orang yang secara aktif begitu, menjadi, racun begitu, dan memang mengatasnamakan diri, mengimani ya, mengimani, Katolik seperti itu. Jadi ini memang bukan hal yang mudah Suster ya, bagi saya ya, dan, pada akhirnya memang
apa namanya, saya memang tidak tembus itu, tidak bisa menembus apa ya, benteng-benteng yang mereka buat begitu, sistem-sistem yang mereka buat sehingga ya sudah ini, jadi saya percaya itu sama doa stoikisme yang apa itu, ini ya, apa, kesabaran untuk menerima hal yang tidak bisa diubah, keberanian untuk mengubah hal yang bisa diubah. Nah, itu saya udah di level yang satu itu. Ya, sudah mentok begitu ya kira-kira Sister. Tapi bukan tidak melakukan apa-apa. Dan saya sudah memberikan diri saya secara maksimal, total artinya nggak ada penyesalan begitu ya atas apa yang saya lakukan. Saya nggak mau menyebutkan kongregasi mana, tapi kurang lebih begitu Sister pengalaman saya. Jadi mohon izin itu untuk menjawab. Terima kasih Sister Mari. Terima kasih. Silakan Suster Ines. Oke, terima kasih Kalpika. Nah, pengalaman Kalpika bukan satu-satunya. Bukan unik ada di lembagamu, itu ada di berbagai-bagai lembaga. RT, RW, susteran, paroki, yang seperti itu ada banyak. Teman-teman, mari kita mengingat kembali. Maka tadi setelah nonton film mengenai Starling tadi ya, burung Starling, saya mengundang Anda untuk menuliskan satu kata. Dan isinya wonderful, beautiful, keterhubungan, pujian kepada Tuhan, macam-macam hal yang indah-indah tadi, menyenangkan rasanya. Kita bayangkan ya, kalau komunitas manusia itu seperti Starling tadi, yang bergerak ke sana kemari dalam harmoni, saling memahami kayaknya ada kelompok yang mau ke kiri, maka yang lain-lain juga ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Harmoninya indah sekali. Kalau setiap orang bisa melakukan itu, luar biasa sekali. Tetapi kenyataannya, realitasnya, kita berada dalam komunitas manusia yang di sana sini banyak bopeng-bopeng ya, ada kelemahan-kelemahan di sana sini. Kelemahan-kelemahan. Dan nanti ketika kita bicara mengenai pembedaan roh, kita akan menyadari diri bahwa setiap saat kita ditarik oleh roh jahat dan roh baik. Diceneng-ceneng ke sana kemari, tarik-tarik ke sana kemari untuk membuat keputusan-keputusan. Roh jahat mengajak kita untuk membuat keputusan baik, roh roh baik mengajak kita untuk membuat keputusan baik, roh jahat untuk mengajak kita untuk memilih pilihan-pilihan yang hina dan rendah. Nah, kemanusiaan kita ada di situ, rapuh, percaya. Maka webinar ini untuk memberi kita kesadaran sebenarnya untuk apa kita di dunia ini. Nah, Mas, kasusmu itu, saya pernah ada dalam posisi itu, tetap sadar, tetap tidak melarikan diri, karena melarikan diri tidak menambahkan apa-apa kecuali menjadikan saya pengecut untuk melarikan diri. Waktu itu tidak ada alasan tidak ada alasan untuk melarikan diri, tetapi stay di situ. Kemudian do the best thing you can do. Melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan pada kondisi itu. Waktu itu saya menghibur diri dengan itu di Taman Getsemani ketika Yesus sedang sedih. Dan saya berdiam di situ menemani Yesus yang sedang menangis karena melihat situasi yang seperti itu. Akal budi saja tidak bisa menerima hal itu terjadi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan batin, dengan spiritualitas dan sebagainya. Bahkan akal budi saja, rasio saja, tidak bisa menilai situasi itu baik. Tetapi setelah melakukan ini itu, pilihannya adalah kalau saya membentur-benturkan kepala ke tembok, pecah kan? Saya berantakan, temboknya tetap utuh. Rugilah saya. Maka sadar dengan apa yang sedang terjadi, tetapi mengoptimalkan sarana yang ada untuk membuat kebaikan-kebaikan kecil berdasarkan kesadaran saya itu. Nah, waktu itu yang saya kerjakan. Tidak bisa mengubah apapun, tapi minimal, ini orang Jawa bilang ini ya, hanyut tetapi nggak hanyut, itu keli tetapi ngeli tetapi tidak keli. Itu kita menghanyutkan diri, tetapi kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak hanyut.
Dan arusnya begitu kuat, maka satu-satunya pilihan adalah ngeli, tetapi saya tidak geli, kesadarannya tetap jernih. Jadi itu saja jawaban saya. Mungkin Suster Iren mau menambahkan? Ya, terima kasih, sudah cukup bagus. Ada yang ingin bertanya dari Lovi, Yogyakarta. Suster, saya mau bertanya bagaimana cara kita untuk bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita putuskan. Misalnya dari yang saya alami dalam pertemanan saya, yang ada yang positif, ada yang negatif juga. Saya kebingungan, Tuhan mau apa? Tuhan mau saya untuk ada di sana atau pergi. Lalu dalam memiliki hubungan dengan lawan jenis, bagaimana saya bisa tahu apakah Tuhan menghendaki atau belum waktunya? Jadi ini tentang sarana relasi sosial. Oke. Bagaimana bisa menghayati asas dan dasar dalam hal ini? Suster Iren bantuin menjawab dulu dong, nanti saya tambahkan. Oke, tentu saja Tuhan mengirimkan orang-orang kepada kita tidak kebetulan ya, pasti ada tujuannya. Tujuannya supaya kita makin bisa hidup bersama dengan mereka, mungkin punya mengalami dalam kebersatuan atau dalam relasi itu semakin mampu menemukan diri kita yang unik tadi dan semakin mampu memberi kontribusi pada karya Allah menyelamatkan dunia ini dengan seluruh diri kita ya. Jadi relasi menjadi sarana kita untuk semakin bisa mengenali gambaran diri kita ya. Dan lalu dalam relasi itu kita semakin bisa memberi kontribusi. Tentu saja relasi itu makin membawa kita kepada relasi yang penuh cinta, penuh damai, seperti itu ya. Buah-buah roh tadi ya. Nah, saya kira lalu kita perlu bertanya ya, relasi ini, apakah relasi ini membuat saya semakin bisa demikian atau menjauhkan saya dari hal itu. Kalau kita sadar bahwa relasi ini kamu sendiri tahu itu negatif, tentu saja artinya ya perlu dilepaskan. Kalau itu positif, seperti kriteria tadi, itu yang lalu kita lanjutkan. Seperti itu, kalau relasi secara umum. Nah, kadang-kadang tentu saja tidak mudah kalau kita membangun relasi di dalam dunia kerja atau dalam keluarga kita. Nggak begitu saja mudah itu ya, memilih orang tua, saudara yang demikian dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita sadar bagaimana pengaruh mereka itu kepada kita, dan lalu kita bisa mengambil sikap. Nah, ini memang perlu proses untuk semakin bisa tahu ya, bisa mengenali ya, lalu bisa mengambil sikap dalam relasi-relasi itu. Karena mereka dipercayakan kepada kita, dipertemukan dengan kita, supaya kita makin mengarah kepada tujuan tadi, ya kan? Sehingga kita lalu mengalami kesatuan dan makin bisa memberi kontribusi. Entah apa, nah di dunia kerja itu mungkin cukup jelas, kalau dalam keluarga juga. Nah, kalau dalam hubungan dengan lawan jenisnya tentu akan ada hubungannya dengan panggilan Kristiani, yaitu panggilan dalam hidup religius, panggilan berkeluarga, dan panggilan untuk single, gitu ya. Jadi dalam cara panggilan cara hidup yang mana Tuhan menghendaki itu dulu ya, tentu saja. Kalau saya sendiri sudah yakin bahwa oh ya hidup berkeluarga itu memang untuk saya, itu yang akan membuat saya mengenali keunikan saya, memberi kontribusi dan hidup makin di dalam Allah, makin dalam cinta itu ya. Lalu bagaimana mencari pasangan, ya enggak? Bagaimana saya dalam relasi-relasi saya dengan lawan jenis, lalu bisa berdiscernment mana yang membawa saya ke sana. Nah, tentu saja untuk keputusan-keputusan besar seperti ini, Anda tidak bisa melakukannya sendiri kalau dalam spiritualitas Ignatian.
pasti disarankan Anda berdiskusi bersama seorang pembimbing yang memang cukup berpengalaman sehingga bisa membantu Anda untuk berdiskusi tentang hal-hal tentang pasangan hidup gitu ya. Tentu saja itu jawaban singkat dari saya itu bisa menambahkan atau membantu. Oke, tentang relasi ya, relasi itu sarana yang dahsyat sekali. Bisa membuat kita berbunga-bunga, tapi juga terpuruk-puruk. Saya punya pengalaman. Ada satu teman yang menyebalkan sekali. Nyebelin. Aduh, pokoknya berbagai cara juga saya lakukan untuk bisa relasi. Nggak dapat-dapat. Gimana nih? Tuhan apa tuh maksudnya? Sehingga saya bertemu dengan orang ini dan tak bisa menghindarkan diri karena harus ada di dalam satu tim kerja. Kalau kita percaya Tuhan dalam segala sesuatu, maka saya juga percaya bahwa orang ini yang menyebalkan ini, dan saya mungkin juga menyebalkan baginya, jadi kami saling menyebalkan, bukan tanpa maksud. Salah satu yang kita pegang dalam spiritualitas Ignatian adalah finding God in all. Tuhan ada dalam segala sesuatu. Maka berangkat dari tools itu, dari semangat ini, saya mengurai, menimbang-nimbang, menggelar dan menggulung sebenarnya apa toh yang Tuhan mau dengan mempertemukan saya dengan pribadi yang sangat unik. Ada ketegangan di sana. Misalnya, latihan rendah hati. Oh ya, ditelusuri wae. Rendah hati, ditelusuri, didekati, dan sebagainya. Latihan rendah hati. Sungguh-sungguh sih saya kan orang yang tinggi hati. Potensinya itu tinggi hati, saya itu sombong. Maka dipertemukan dengan orang ini yang seperti mercusuar, nggak bisa gerak. Kalau mercusuar itu manusia mercusuar itu nggak bisa gerak, dia yang tinggal di tempat dan kita yang harus bergerak. Nah ini kalau dua mercusuar ketemu kan tabrakan bisa hancur kita. Maka saya memilih untuk meliuk-liuk ke sana kemari, geser sana, geser sini dan sebagainya. Intinya adalah berendah hati untuk bisa menggapai hatinya, lalu hubungan kerja membaik. Nah, teman yang menyebalkan ini, yang semula saya sangka menyebalkan itu, ketika sudah ketemu kuncinya, karena saya bersedia untuk delosor, merendahkan diri, dan kemudian juga saya sadar, juga berusaha untuk menegosiasikan macam-macam dengan saya, ketemu. Kalau saya tiba-tiba orang ini tidak membawa saya kepada iman harapan kasih, buru-buru membuangnya, buru-buru membinasakannya, menyingkirkannya. Saya kehilangan rahmat yang manis itu hanya dapat diperoleh dengan melakukan kepahitan. Jadi kebangkitan dimulai dengan kematian dulu. Nah, kematian kecil-kecil yang harus kita lakukan setiap hari, itulah nanti yang membawa kebangkitan. Maka kalau terkait relasi, itu hati-hati. Tidak cocok, tidak berarti bahwa ia sarana yang tidak baik. Pegang dulu, finding God in all things. Kemudian, tadi Suster Irin mengatakan, sadar efeknya, relasi ini punya efek kepada saya, kemudian mengambil sikap, mengambil pilihan-pilihan. Ini kalau normal-normal ya, ini artinya itu relasi normal, misalnya dipukuli, diperkosa, dimanfaatkan, itu sudah nggak normal. Kalau itu biasanya singkirkan, lepaskan. Itu sudah pada taraf violent. Tetapi kalau cuma menjengkelkan, menyebalkan, itu bisa sarana yang baik bagiku untuk tumbuh. Sebab untuk tumbuh, setiap orang perlu sparring partner. Yang paling membantu kita ya sparring partner yang bertolak belakang. Oke, itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Suster Ya. Ines. Apakah masih ada pertanyaan?
Ada yang ingin bertanya secara langsung atau lewat chat? Silahkan, masih ada waktu sebelum Suster Ines nanti memberikan tugas untuk latihan rohani 2 minggu ke depan. Ini untuk teman-teman yang di Jogja, lobby di Jogja nih, kadang-kadang bisa sekali-sekali ke susteran. Atau kita ketemu langsung, gimana supaya kalau ini belum jelas, nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Untuk teman-teman yang di Jogja, you are most welcome untuk kita bertemu jumpa darat. Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada, Oke. Suster Ines, jadi mohon memberikan ya latihan rohani, lalu jangan dekatkan mic pada Oke. bibir Ya, ya, ya. supaya lebih jelas. Oke, tadi Terima saya pesan, kasih. aku tadi pesan buat teman-teman kalau ada yang di Jogja dan pengen ketemu, jumpa darat, saya akan senang sekali untuk sekali-sekali nongkrong dengan kalian di warung kopi. Oke, teman-teman, saya ingin kalian itu merenungkan itu. Satu kata saja yang mewakili pengalamanmu, pengalamanku mengikuti webinar malam ini adalah, tolong tuliskan ke dalam chatnya. Satu kata saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mewakili pengalamanku mengikuti webinar malam ini. Suster Iren, apakah dapat membacakan untuk saya apa saja yang dari situ? Ya, belajar, mind blowing, guidance, inspired, semakin penasaran dan belajar hal baru. Lagi, kita tunggu. Aku dikehendaki Allah untuk berkolaborasi dengannya. Bagus, luar biasa. Anda mengalami kesadaran-kesadaran yang baru dalam proses ini. Oke, terima kasih. Nanti kalau masih ada silakan ditulis di situ. Rekam kan? Jadi Tergerak. oke. Ya, silakan melanjutkan chat. Lalu silakan Suster Ines untuk Ya. memberikan latihan rohaninya. Oke, teman-teman ini ya, karena bahannya kompleks banget itu sebenarnya. Ya, sederhana tapi juga kompleks. Kalau tidak paham, tidak apa-apa. Santai saja, rileks saja. Nanti itu sebabnya mengapa ini dibuat rangkaian, karena ini nanti pasti akan diulang sebentar. Sekilas akan diulang minggu depan, 2 minggu yang lagi. Kemudian kita selalu akan mereview sebentar bahan-bahan yang sudah diberikan sebelumnya. Kalau belum paham, tidak apa-apa, santai saja. Ini ada latihan yang sederhana untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin kalian menyadari diri sebagai utusan dalam proyek Tuhan memperbaharui dunia. Tuhan bekerja, Ia perlu co-creator, dan Ia menciptakanmu untuk menarik, punya sejarah yang luar biasa, dan punya talenta-talenta yang luar biasa. Anda punya sarana yang banyak sekali, dan Tuhan itu digunakan. Pertama itu ya, mengklaim diri sebagai utusan. Utusan dari surga yang diturunkan ke bumi untuk bekerja bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Lalu yang kedua, memilih tindakan-tindakan yang menghadirkan kebaikan, yang menghadirkan kebaruan, pertumbuhan. Sederhana seperti yang tadi saya katakan, mengambil tisu-tisu yang ditinggalkan orang,
dan meletakkannya ke tempat sampah. Itu kan hal yang sederhana sekali. Membantu menyeberangkan orang, menyiram tanah yang kering, merapikan kelas-kelas sebelum Anda meninggalkan kelas. Tepat waktu, hal-hal semacam itu. Hal-hal yang barangkali sudah biasa dikerjakan, tetapi sekarang kita beri muatan spiritualitas. Yaitu ini kukerjakan karena aku adalah utusan Tuhan untuk membuat dunia lebih baru. Jadi yang membedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal spiritualitas adalah motif itu. Api yang menggerakkan di balik itu. Sama-sama barangkali motivasinya berbeda. Barangkali mekanis, rutinitas, atau takut dihukum. Yang satu adalah menyadari bahwa ini adalah kebaikan yang dapat Anda kontribusikan. Ya, jadi memilih tindakan-tindakan yang menghadirkan pertumbuhan dengan sadar bahwa motivasinya adalah karena aku utusan dan aku siap diutus. Seandainya memungkinkan pada akhir hari, bisa juga pada awal hari, bisa juga pada pagi hari, sebelum memulai. Pada hari ini, pada hari kemarin, kalau dilakukan pagi, dengan cara bagaimana aku telah terlibat dalam proyek Allah memperbarui dunia. Satu saja. Kalau Anda melakukan pada malam hari, tanya pada diri sendiri, pada hari ini, dengan cara bagaimana aku telah terlibat dalam proyek Allah memperbarui. Anda kenang satu saja peristiwa itu, realitas. Ya, sederhana ya. Semoga ini tidak berat lah gitu. Apakah ada yang bertanya mengenai latihan rohani 2 minggu ke depan ini? Apakah cukup jelas? Cukup ya, cukup. Setiap hari begitu bangun tidur, katakan kepada diri sendiri, aku adalah utusan Tuhan, membuat dunia baru. Bangun tidur langsung. Kalimat pertama yang mesti masukkan ke dalam pikiran dan hati adalah kesadaran bahwa Anda adalah utusan Tuhan. Nah, tentu untuk memilah dan memilih tindakan-tindakan yang baik. Di akhir hari mengenang satu pengalaman. Anda telah menjadi partner Tuhan. Oke, itu saja. Kalau Terima kasih, Suster Ines. Ya, saya mengundang Anda semua untuk sharing dari latihan rohani ini di WA Group. Nanti saya akan mengingatkan dan saya mohon merasa bebas untuk sharing. Jadi tidak ada paksaan. Siapa saja yang bersedia berbagi sehingga lalu kita bisa saling mendukung, saling membantu untuk bisa bertumbuh itu ya secara rohani melalui WA Group sesuai dengan latihan rohani yang ditawarkan oleh Suster Ines ini. Itu sedikit tambahan dari saya. Kemudian kita akan menutup acara kita bersama. Saya mohon kita doa penutup dulu ya, Suster Ines. Oke. Kita doa Kita dulu. doa penutup, kemudian foto bersama. Oke. Terima kasih. Teman-teman doa kita doa Susipe, doa yang diajar doa Santo Ignatius Loyola sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ambillah ya Tuhan dan terimalah diriku, kebebasanku, ingatanku, pengertianku, kehendakku. Semua yang aku miliki dan kukuasai.
Engkau telah memberikan semuanya itu kepadaku. Kepadamu ya Tuhan, aku kembalikan. Segalanya adalah milik-Mu. Gunakanlah sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Mu. Untukku, berilah harta dan kasih-Mu, karena itu cukup bagiku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.